Surat Al-Baqarah. Bahwa memang masuk surga itu nggak mudah. Surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Dengan apa engkau akan mendapatkan sesuatu yang luasnya seluas Indonesia? Kalau dikatakan kepada engkau akan dapat Indonesia dan isi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mendapatkan Indonesia dan isi? Untuk mendapatkan Papua saja bagaimana Amerika datang. Untuk mendapatkan emas-emas yang ada di negeri kita, bagaimana negeri-negeri itu berbondong-bondong. Ini kalau engkau dijanjikan Indonesia buat engkau sendiri. Coba kita akan baca apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya di surat Al-Baqarah ayat 214. Nah, silakan kita. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan diguncang dengan berbagai cobaan. Hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Barakallahu fiik. Ini yang dijanjikan. Kalian mengira kalian bisa masuk surga. Padahal kalian belum ditimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Ditimpa malapetaka, kelaparan, berbagai macam bencana, diguncangkan imanan mereka dengan berbagai macam peristiwa. Sampai-sampai Rasul dan orang-orang beriman itu mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah dekat? Bukan karena mereka nggak percaya sama pertolongan Allah, karena mereka merasa, lambat, belum datang pertolongan. Ala inna nasrallahi, pertolongan Allah ini. Maka tatkala orang-orang beriman melihat pasukan sekutu datang, mereka mengatakan, hadza ma wa'adana Allahu wa rasul. Makanya kadang-kala kita bertanya kepada diri kita, apakah orang seperti kita pantas masuk? Apa sih perjuangan yang sudah kita lakukan? Seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan? Terkadang kita baru dikasih sakit sedikit, kasih cobaan, bencana sedikit, kita sudah merasa besar sekali. Nggak ada apa-apanya. Bandingkan dengan cobaan, ujian yang diberikan kepada kita. Baik, itu sikap orang-orang beriman. Bagaimana sikap orang-orang munafikin? Kita baca sedikit, tafadhol. Tapi orang-orang munafik dan orang-orang yang berhati lemah langsung menggigil ketakutan ketika mereka melihat pasukan yang besar tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Allah berfirman, wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya. Al-Ahzab ayat 2. Barakallahu fiik. Bayangin nih, orang-orang munafik, dengar mereka bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan akan ditaklukkan untuk kalian Romawi.
akan ditaklukkan untuk kalian Persia, Yaman. Aku melihat dari tempatku ini istana-istana mereka. Itu janji. Dan para sahabat mendengar. Dan orang-orang munafik juga ikut menyimak. Tapi ternyata sikap mereka tatkala menghadapi pasukan musuh berbeda. Semua akan menampakkan keaslian diri. Yang beriman tetap beriman. Janji Allah itu benar. Tapi memang butuh perjuangan. Sedangkan orang-orang munafik langsung mereka ketakutan. Ini cuma tipuan aja, kita dikatakan Yaman akan ditaklukkan, Persia akan runtuh, Romawi akan menjadi negeri Islam. Realitanya seperti itu. Semua takluk. Semua takluk. Tapi dibutuhkan keimanan. Umat Islam lebih 800 tahun. Mereka meyakini janji Nabi alaihissalam. Tatkala beliau mengatakan la tuftahanna al-Qustantini. Konstantinopel akan ditaklukkan. Itu umat Islam yakin. 100 tahun pertama enggak takut. Kedua enggak, ketiga enggak, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Abad ke-8, abad ke-9 baru takut. Tapi orang-orang beriman yakin dengan janji Nabi alaihissalam. Begitu pula dengan peristiwa-peristiwa yang menjadi tanda-tanda kiamat. Kita yakin itu akan terjadi dan kita melihatnya satu persatu. Di mana hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Menunjukkan kebenaran sabda Nabi alaihissalam. Bagaimana kelanjutan dari peperangan itu? Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan kembalikan teman-teman yang ada di Barakallah. Jazakumullah Ustaz, izin membacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, dalam kisah perang Ahzab diceritakan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat menyandungkan syair saat menggali parit. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan menyanyikan atau menyandungkan lagu tanpa musik seperti nasyid Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Nah, jadi syair itu baiknya baik, buruk. Tergantung kandungan. Kemudian kalau bicara bolehkah? Boleh-boleh saja. Selama juga cara menyenandungkannya tidak dengan suara yang mendayu-dayu, juga untuk siapa disenandung. Namun hal itu bukan menjadi satu hal yang dibiasakan. Jadi nasyid itu, syair-syair itu dibacakan oleh para sahabat pada momen-momen tertentu. Ya. Kondisi tadi mereka capek, kemudian ada syair-syair yang disenandungkan. Kondisi mereka sedang dalam acara resmi mungkin. Disenandungkan kondisi ketika dalam perjalanan. Itu diperbolehkan. Jadi ini tanpa alat musik. Kita bicara tanpa alat musik ya. Kalau bicara menggunakan alat musik itu diperbolehkan ketika momentum tertentu. Seperti ketika hari raya, ketika pernikahan. Itu diperbolehkan. Adanya syair-syair bersama duf. Jadi alat musik yang diperbolehkan itu adalah rebana. Rebana yang kosongan ya. Walaupun dalam mazhab Syafi'i rebana yang ada gemericiknya ya. Kayak kempiangnya itu diperbolehkan. Jadi pada momen-momen tertentu
diperbolehkan menggunakan alat musik yang merupakan rebana. Dan ini juga Ana ingin mengingatkan bahwa teman-teman yang mengadakan acara walimatun nikah umpamanya, tolong jangan terkesan walimah itu seperti pengajian, sepi. Padahal walimah itu bersenang-senang. Sehingga adanya nasyid, adanya rebana yang dipukul. Tapi tadi ingat, usahakan bukan suara perempuan. Kalau perempuan nggak apa-apa, perempuan-perempuan umpamanya. Bahkan perempuan-perempuan di tempat mereka menggunakan duf dan mereka mungkin mau berjoget di antara mereka. Selama kondisinya tertutup ya, tidak ada yang merekam dan tidak terpublish, hanya di antara mereka. Itu termasuk yang diperbolehkan ketika acara walimatun nikah. Bahkan subhanallah di beberapa hadis disebutkan bahwa perbedaan antara pernikahan dan perzinahan itu adalah darbuduf, dipukulnya rebana. Karena kalau orang berzina sembunyi-sembunyi, tapi kalau orang menikah rame-rame dia. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Izin di luar tema Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Izin bertanya Ustaz. Kesenangan tidak dilalui dengan kesenangan. Seperti itu yang saya suka sampaikan ke anak untuk menyemangatinya belajar. Bahwa belajar memang dengan badan capek, tapi nanti buahnya manis. Tapi nasihat itu tidak mudah langsung diterima anak. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah, anak-anak itu butuh contoh. Anak-anak itu butuh cerita tentang pernyataan orang tuanya. Bahwasanya kesenangan itu diraih dengan perjuangan. Kasih mereka contoh yang ringan, umpamanya di rumah. Seorang ibu ketika anak-anak itu makan. Nah, kalian bisa makan ini, apa perjuangan yang ibu lakukan? Ibu harus motongin bawang. Ibu harus masak nasi. Ibu harus motongin sayuran. Selama beberapa jam baru bisa makan. Kiranya kalau ibu tidak melakukan itu, kalian bisa makan? Tidak bisa. Beras akan tetap beras. Sayuran mentah. Daging ayam mentah. Semua ini bisa dinikmatin karena ada yang berjuang dan berkorban. Itu kalau kita mau kasih contoh anak kita dengan yang ada di rumah. Boleh jadi kita kasih contoh kepada orang-orang yang berhasil, yang sukses dalam urusan dunia. Fulan jadi dokter umpamanya. Engkau pikir Fulan itu tidur-tiduran aja anak? Dia jadi dokter. Atau mungkinkah kalau Fulan ini tidur-tiduran jadi dokter? Dia akan berpikir, ya mungkin. Diri dia juga, kita tidak membandingkan ya. Tapi kita memberikan contoh dengan cerita. Karena kita nggak boleh membandingkan anak kita dengan orang lain. Tapi kita mempertontonkan kepada anak kita kondisi orang-orang yang berjuang. Ketika engkau ingin, ya engkau perlu berjuang. Seperti itu. Jadi anak kita kadangkala kalau cuma dikasih nasihat berupa teori, kadangkala masuk kanan keluar kiri. Tapi kalau kita kasih contoh, atau kita buat dia praktek tentang perjuangan dia. Bagaimana senangnya dia ketika mendapatkan sesuatu dengan perjuangan. Petani, kalau anak ini rumahnya di daerah persawahan, itu juga bisa jadi contoh. Kalau kita lihat, kalau petani nggak nanam, mungkinkah kita makan? Mungkin. Oh, kita punya duit. Oke, engkau punya duit. Tapi siapa yang nanam? Kita punya duit berangkat ke toko, nggak ada yang jual beras. Ini beras ada karena ada yang berjuang. Gitu. Jadi ada proses. Semua yang namanya kesenangan itu diraih dengan perjuangan. Makanya orang-orang yang santai akan kehilangan waktu istirahat sebenarnya.
Contoh ketika ujian, berapa banyak anak-anak yang sebelum ujian semangat belajar. Kemudian dia sukses, lulus, ada yang nggak lulus karena harus remedi. Di saat yang lainnya istirahat, dia nggak istirahat. Kenapa dia nggak istirahat? Karena sebelum ujian dia udah istirahat. Akhirnya terpaksa dia meninggalkan kesenangannya di saat orang lain sudah bersenang-senang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hafizakallah izin bertanya. Bagaimana bila ada saudara yang egois memutuskan hubungan dengan saudaranya sendiri? Apakah saudara-saudara yang lain ikut berdosa bila sampai dia susah hidup? Kami saudara yang lain tidak ingin sia-sia ibadah dan masuk neraka. Jazakumullah khairan. Tunggu, Afwan. Bisa diulangin poinnya? Bagaimana bila ada saudara yang egois memutuskan hubungan dengan saudaranya sendiri? Apakah saudara-saudara yang lain ikut berdosa bila sampai dia hidup susah? Kami saudara yang lain tidak ingin sia-sia ibadah dan masuk neraka. Barakallahu fikum. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Berkaitan dengan silaturahim. Di antara tanda-tanda kiamat itu ya banyaknya pemutusan silaturahim, di mana banyak orang hidup nafsi-nafsi. Dia hanya memikirkan kesenangannya. Dia pikir di dunia ini dia bisa hidup tanpa saudara. Padahal Allah Azza wa Jalla benar-benar menekankan tentang masalah silaturahim ini. Ketika Allah mengatakan, Ya ayuhan nasu taqwa rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan rahim itu jangan sampai diputuskan. Dan Nabi SAW mengatakan, La yadkhulul jannah qati', enggak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Dan Allah menjadikan banyak fadilah dengan menyambung rahim. Diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, ditumbuhkan kecintaan di dalam keluarga dan kerabatnya. Itu orang yang pandai menyambung rahimnya. Tadi dalam pertanyaan yang disebutkan, ini orang akhirnya hidupnya susah. Gara-gara egois, memutuskan silaturahim. Bagaimana sikap keluarga yang lainnya? Ya, jangan diputus. Laisal wasil bil mukafi. Nabi SAW menyebutkan orang yang menyambung rahim itu bukan orang yang balas-balasan. Dia baik, kita baik. Dikasih hadiah, kita kasih hadiah. Dia berkunjung, kita berkunjung. Ini mah sudah nyambung rahimnya. Bukan termasuk menyambung rahim yang dapat fadilah banyak, itu enggak. Walakinnal wasil, kata Nabi SAW. Orang yang disebut penyambung satu rahim. Ada istilah, saya ini suka satu rahim. Orang yang suka silaturahim itu adalah orang alladzi idza quti'at rahimuhu wasalah. Adalah orang yang kalau rahimnya diputuskan dia sambung. Diputusin dia sambung. Diputus sambungin lagi dia. Karena tatkala seorang muslim menyambung rahim, dia tidak berharap balas budi dari orang itu. Ketika datang seorang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, dia mengatakan, Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ini sama dengan yang ditanyakan tadi. Aku punya kerabat ya Rasulullah yang egois. Aku menyambung, mereka putusin. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepada aku. Wa ahlumu alaihim wa yajhaluna alayya. Aku tabah menghadapi mereka, aku berusaha untuk ya membagus-bagusi mereka, tapi mereka melakukan tindakan yang bodoh kepada aku. Dia bertanya, bagaimana sikapku ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? La in kunta kama qulta. Kalau benar engkau seperti yang kau katakan. Kalau benar engkau seperti yang kau katakan, faka'annama tusifuhumul mal. Engkau seperti orang yang memberikan bara api kepada mereka.
وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ alaihim. Allah akan berikan penolong buat engkau atas mereka madum ta'ala dzalik, selama engkau melakukan itu. Jadi tugas kita menghadapi kerabat-kerabat yang egois, kerabat-kerabat yang memutuskan rahim, bukan kemudian kita malah biarin. Ya udah, dia nggak mau, apa urusan ana sama mereka? Sampai hidupnya bangkrut, susah, kemudian kita biarin. Akhirnya kita termasuk yang memutuskan. Awalnya kan dia Ustaz, iya. Kita kan disuruh menyambung. Engkau mau menyambung atau mau memutuskan? Kalau engkau mau menyambung, ya sambung. Kalau dia hidupnya susah, bagaimana kau bantu? Dan boleh jadi hal itu mengantarkan orang yang dulunya egois menjadi tahu diri. Mereka akan minta maaf, mereka kemudian akan berbuat baik. Dan kita menjadi penyebab orang itu berubah. Jadi pahala lagi buat kita. Barakallahu fiik. Nah, tafadhali. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hafizakallah izin bertanya. Ana menikah dengan laki-laki yang berpoligami dan Ana menjadi istri ketiga. Ketika suami menyampaikan kepada istri pertama dan kedua bahwa beliau telah menikah dengan Ana. Lalu, istri pertama menerima, tetapi istri kedua mengamuk meminta beliau memilih menceraikan Ana atau menceraikan istri kedua. Jika beliau memilih mempertahankan Ana, maka istri kedua mengancam bahwa beliau tidak boleh lagi bertemu dengan anak-anaknya. Tetapi beliau tidak ingin menceraikan siapapun. Pertanyaannya, apakah Ana sebagai istri ketiga tetap bertahan dengan pernikahan ini atau Ana mundur mengikuti keinginan istri kedua agar suami bisa bertemu dengan anak-anaknya? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu. Nah, ini menjadi salah satu problematik di zaman sekarang ya. Pada saat poligami dianggap satu hal yang buruk. Dianggap laki-laki yang melakukan itu adalah laki-laki yang tidak setia, laki-laki yang bermasalah. Kalau pertanyaannya, apakah anti mundur atau tetap? Ya, ini menjadi sebuah resiko yang harus diterima oleh seorang suami. Tadi disebutkan bahwa suaminya tidak hendak menceraikan siapa-siapa, alhamdulillah. Tinggal dalam masa badai ini tiba, nanti perlu mendorong suaminya untuk bersabar. Dan mungkin juga demi mempertahankan rumah tangganya, nanti sampaikan kepada suami agar suami nggak perlu ke tempat anti terlebih dahulu di masa badai ini. Jadi anti mungkin mengikhlaskan suami untuk fokus kepada dua rumah tangganya. Kalau disebutkan yang pertama aman, tinggal yang kedua. Sehingga dengan cara itu semoga istri yang kedua nanti kalau sudah tenang, karena badai itu seperti ombak yang seperti tsunami ya. Dan kalau kita tidak menyelamatkan diri pada saat dia datang, kita akan ikut terseret oleh ombak tersebut. Tapi usahakan pada saat badai itu datang, ya kita menyelamatkan diri. Nah, di antara cara menyelamatkan diri anti tadi adalah dengan memohon kepada suami, engkau fokus dulu sama rumah tanggamu. Jadi anti tidak perlu menuntut dia untuk bermalam, umpamanya untuk datang menjumpai, tapi anti tetap menjadi istri dia sambil menanti badai ini berlalu. Itu mungkin solusinya. Dan berdoalah memohon kepada Allah Azza wa Jal, karena hati manusia di tangan Allah. Allah membolak-balikkan hatinya. Sehingga anti sebagai istri ketiga tadi berusaha untuk membantu suami dalam munajat dan doanya memohon kepada Allah SWT agar rumah tangganya dijaga dan agar semuanya menjadi baik-baik, karena sejatinya kita hidup adalah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Ini salah satu
salah satu jalan terjal yang harus dilewatin, maka harapan anak nanti ya bertahan dalam kondisi ini dengan terus berdoa, beristighfar, memohon kepada Allah SWT. Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan Ilahi. Wassalamualaikum